Halo semua, saya Ipang. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus perampokan terbesar abad ini yang terjadi di Argentina pada tahun 2006. Aksi ini sangat jenius karena pelaku berhasil melakukan aksinya hanya dengan senjata mainan. Tidak hanya itu, para pelaku juga bisa mempermainkan para polisi tanpa menyakiti para sandera. Menarik bukan? Langsung saja kita bahas. Robo del Siglo, Argentina. Robo del Siglo Argentina adalah bahasa Argentina yang memiliki arti kejahatan terbesar abad ini di Argentina. Cerita ini dimulai dari kota Romalo, Argentina, di tahun 99, di mana terjadi sebuah perampokan di bank. Polisi setempat pun berhasil mengepung dan menyudutkan perampok itu. Tetapi polisi kesusahan meringkusnya karena pelaku perampokan memiliki beberapa sandera. Aksi menegangkan ini pun disiarkan secara live di beberapa stasiun TV, sehingga membuat banyak warga mengetahui kejadian di Romalo. Singkat cerita, pelaku perampokan bank yang terdesak oleh polisi pun merasa putus asa dan mengambil keputusan untuk kabur dengan membawa 2 orang sanderanya. Tentu saja, polisi pun tidak tinggal diam hingga terjadi aksi penembakan yang merenggut 3 korban meninggal, yaitu sang pelaku dan 2 sanderanya. Para masyarakat Argentina yang melihat kejadian itu menyayangkan kematian 2 sandera tersebut, dan mulai timbul rasa tidak percaya dari masyarakat Argentina kepada polisi Argentina. Kita akan berfokus pada salah satu penonton aksi kejahatan tersebut yang bernama Fernando Araujo. Dia adalah seorang guru bela diri yang memiliki otak jenius. Fernando memiliki ketertarikan akan perampokan bank. Fernando memiliki kebiasaan yang cukup berbeda, yaitu dia suka mengumpulkan informasi tentang pembobolan bank. Fernando juga mempelajari cara pelaku melakukannya. Kenapa bisa gagal, kenapa bisa berhasil. Hingga suatu saat, Fernando membuat sebuah rencana untuk pembobolan bank. Tentu saja, Fernando tak bisa melakukannya sendiri. Dia pun ingin membuat tim, dimulai dari sahabat karibnya, yang bernama Bolster. Bolster sendiri adalah seorang mekanik. Awalnya, Bolster menolak ajakan Fernando, tetapi setelah beberapa kali dibujuk oleh Fernando, Bolster pun akhirnya masuk ke dalam tim Fernando. Kemudian, Fernando pun pergi ke sebuah perkumpulan yang terbiasa dalam pembobolan bank yang bernama Super Banda. Di sini, Fernando merekrut 5 orang ke dalam timnya, dan lengkap 7 orang anggota tim Fernando. Lalu, Fernando membeberkan rencananya untuk membobol sebuah bank bernama Banco Rio di Buenos Aires, Argentina, di mana di bawah bank Banco Rio tersebut terdapat sebuah pipa kota besar di bawah tanah. Fernando pun ingin membuat terowongan dari pipa itu ke bank, tapi tanpa membobol dinding bank terlebih dahulu. Fernando pun juga memberitahu timnya agar menggunakan senjata mainan dan tidak boleh menyakiti sandera sedikit pun saat melakukan aksinya nanti. Tetapi Fernando ingin memastikan satu hal dulu, yaitu letak brankas dan bahan brankas itu. Maka Fernando menyuruh Bolster untuk mencari tahunya. Akhirnya Bolster pun datang ke bank Banco Rio dan ingin menjadi nasabah di sana. Di bank ini, Bolster pun mendapat informasi yang dibutuhkan Fernando. Setelah Bolster mengetahui jenis dan bahan brankas, Bolster pun bisa membuat alat khusus yang cocok untuk membuka brankas tersebut. Singkat cerita, jam 8 pagi pada tanggal 13 Januari 2006, tim Fernando yang berjumlah 7 orang akan menjalankan aksinya, dan mereka pun telah siap di posisinya masing-masing. Bolster berada di terowongan di balik tembok bank dengan alat membobol brankasnya. Perlu diketahui, ruang brankas berada di basement bank. Jadi keberadaan Bolster tidak diketahui oleh pihak bank. Lalu ada 2 orang menggunakan perahu karet di dalam pipa. 1 orang di atas pintu keluar pipa dengan sebuah mobil. 3 orang sisanya masuk bank lewat pintu utama. Di sini mereka bertiga melakukan aksi perampokan dengan menggunakan pistol mainan. Mereka bertiga pun langsung membagi tugas. 1 orang menjaga pintu bank, 1 lagi mematikan CCTV, dan 1 orang terakhir mematikan alarm. Benarnya tugas utama ketiga orang yang masuk lewat pintu utama bank adalah sebagai pengalihan. Sehingga para orang-orang di sana akan berpikir, jika hanya ada 3 penjahat dan 1 jalan kabur.
Lalu keberadaan keempat anggota lainnya dan juga terowongan sebagai jalan kabur tidak akan diketahui oleh siapapun. Setelah ketiga perampok berhasil mengamankan bank, salah satu dari mereka pergi ke ruang brankas di basement. Lalu dia menjebol dinding itu untuk menghubungkan terowongan yang mereka gali dengan bank. Di balik dinding itu juga terdapat bolster dengan alat pembobol brankasnya. Tentu saja, dia langsung masuk ruang brankas dan membobol 143 brankas di sana. Sebenarnya ada 400 brankas, tetapi bolster hanya membobol 143 yang berisi perhiasan dan membiarkan 257 brankas sisanya yang berisi uang. Hal ini dilakukan karena saat itu mata uang Argentina sedang jatuh oleh krisis perekonomian yang melanda Argentina. Di saat yang sama, ternyata polisi telah mengepung tempat itu. Lalu, anggota perampok yang bertugas menjaga pintu bank mencoba bernegosiasi dengan para polisi. Perampok itu bernama Beto. Beto pun memberi kesan pada polisi jika dia dan rekan-rekannya tak bisa kabur dan putus asa. Memang keadaan ini dibuat mirip dengan keadaan perampokan bank sebelumnya yang terjadi pada tahun 99. Hal ini dilakukan Beto untuk memberi waktu rekannya agar bisa menguras brankas serta mengambil kartu kredit yang berada di sana. Aksi Beto dalam mengulur waktu terbilang anti-mainstream karena Beto sempat membebaskan beberapa sandera untuk ditukarkan dengan banyak pizza. Pizza-pizza itu digunakan Beto untuk makan bersama para sandera dan membuat perayaan kecil untuk salah satu pegawai bank yang kebetulan sedang ulang tahun. Waduh, yang ulang tahun harus seneng apa takut ya? Singkat cerita, para perampok itu pun telah selesai mengantongi perhiasan dan kartu kredit milik para nasabah di sana. Dan kini para anggota perampok yang berada di dalam bank mulai berkumpul di basement untuk kabur lewat terowongan yang telah mereka buat. Tapi sebelum kabur, para perampok itu meninggalkan pistol mainannya serta beberapa helai rambut yang mereka pungut dari tukang cukur dan juga sebuah surat. Isi surat itu sangat menarik. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi tanpa senjata dan dendam, ini hanya harta, bukan cinta. Bisa aja nih orang. Kemudian tanpa sepengetahuan polisi dan sandera, para perampok itu pun kabur melewati lorong dengan membawa perhiasan senilai 20 juta atau sekitar 291 miliar rupiah. Dan itu adalah nilai perampokan terbesar abad ini di Argentina. Setelah melewati lorong, mereka disambut dua rekannya dengan membawa dua perahu karet di pipa kota. Pergilah mereka menggunakan perahu karet hingga di sebuah pintu keluar pipa. Di sana salah satu rekannya yang lain telah menunggu menggunakan mobil. Pulanglah mereka menggunakan mobil itu. Saat sampai, mereka pun duduk santai sambil melihat berita live di TV. Ternyata polisi masih mengepung bank karena polisi berpikir jika para perampok masih di bank dan tidak bisa kabur. Hingga akhirnya beberapa waktu kemudian para polisi tidak melihat para perampok. Mereka pun memutuskan untuk masuk bank. Para polisi pun melihat para sandera yang terlihat baik-baik saja dan menemukan 3 barang yang ditinggalkan para perampok, yaitu pistol mainan, surat, dan beberapa helai rambut. Beberapa saat kemudian polisi juga menemukan terowongan jalan kabur para perampok itu. Polisi akhirnya pun mencari pemilik rambut yang tertinggal di TKP yang sengaja ditinggal para perampok untuk mempermainkan polisi. Tentu saja para pemilik rambut itu tidak terbukti bersalah. Di saat yang sama, sang otak perampokan Fernando membawa semua kartu kredit yang dia dapat dari bank. Dia pun keliling kota dengan mobilnya. Fernando menyebar kartu kredit itu di jalan raya satu persatu di seluruh penjuru kota Buenos Aires. Tentu saja orang yang menemukannya pun mengambil dan menggunakan kartu kredit itu. Pihak bank yang menyadari ada transaksi di kartu kredit itu melaporkannya ke polisi. Para polisi pun segera menangkap para pengguna kartu kredit yang ternyata sangat banyak orangnya. Polisi pun kebingungan dengan apa yang terjadi. Kita beralih ke Beto, yaitu perampok yang bertugas bernegosiasi dengan para polisi tadi. Suatu ketika, Beto pulang ke rumahnya dan membawa perhiasan dari aksi perampokannya. Tentu saja yang dibawa Beto hanya bagiannya saja. Di sana, Beto menceritakan semua yang terjadi pada istrinya yang bernama Alicia. Dan Alicia yang ikut menikmati harta suaminya pun menyimpan rahasia Beto sang suami. Tapi rahasia itu tak tersimpan lama di tangan Alicia, karena beberapa waktu kemudian Alicia melaporkan suaminya ke polisi.
Hal ini dikarenakan Alessia mempergoki Beto sedang berselingkuh dengan seorang wanita. Polisi yang mendapat laporan Alessia pun segera menangkap Beto yang sedang mengendarai mobil di jalan raya bersama selingkuhannya. Beto yang tertangkap pun tak memiliki pilihan selain mengakui perbuatannya dan membeberkan nama-nama rekannya, termasuk sang otak perampokan, Fernando Araujo. Demikianlah cerita tentang Robo del Siglo Argentina, kejahatan paling besar abad ini di Argentina, di mana aksi kejahatan yang sempurna terbongkar hanya karena kecemburuan seorang wanita. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam video ini, silahkan komen di kolom komentar. Oke, semoga Anda terhibur, tetap semangat, tetap sehat, dan terima gaji.